Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial Coffee Break Pemirsa. Ini perbincangannya semakin hangat ya. Ya, betul sekali. Dan kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Peter Lesmana selaku Sekretaris Umum Matakin Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Pak Peter, ini di Kelenteng Kuantikon di Karawang sempat mendapatkan teror bom. Tanggapan Anda, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Tentunya mengenai hal-hal yang berkaitan teror di tempat ibadah itu bisa kita lihat bahwa tempat ibadah seperti kelenteng itu sangat rentan. Karena ini tempat yang umum. Orang yang datang ke sana tidak mungkin kita curigai untuk bermaksud yang buruk. Nah, itu sebabnya mengapa dalam hal ini mungkin kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Nah, lalu pada saat itu memang timbul kepanikan-kepanikan bagaimana tidak, karena ini jarang terjadi. Sehingga untuk masyarakat awam tentunya begitu mengalami hal seperti itu, begitu diumumkan adanya bahaya yang terjadi, itu akan menimbulkan sedikit kepanikan. Tapi untung dengan sigapnya aparat kepolisian pada waktu itu, segala sesuatunya bisa teratasi dan yang beribadah kembali dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik. Nah, dalam hal ini mungkin satu hal juga yang perlu saya sampaikan, bahwa kita selaku pemuka agama ini perlu memberikan semacam pembinaan kepada umat agar mereka dewasa di dalam menanggapi atau menyikapi teror-teror semacam ini. Ya. Jadi tidak lantas berpikir bahwa oh ini kemungkinan dilakukan oleh pihak A atau pihak B yang kemudian bisa menimbulkan satu tindakan pembalasan yang akhirnya tidak akan berkesudahan, malah jadi berkepanjangan. Nah, ini mungkin merupakan tugas kita semuanya di dalam membina umat-umat kita agar dapat menyikapi teror maupun hoax juga dengan lebih dewasa lagi. Baik. Mungkin itu. Jadi harus lebih dewasa dalam menanggapi hal atau pemberita hoax ini, Ayu ya. Betul. Namun Pak Peter, ini apakah memang sempat ada kepanikan? Lalu apakah memang ada kekhawatiran di kelenteng lainnya akan terjadi teror seperti ini? Ya, tentu kekhawatiran selalu ada. Namun kalau kita perhatikan kelenteng-kelenteng yang ada di banyak tempat, itu puji syukur itu sangat menyatu dengan lingkungan di mana kelenteng itu berada. Sehingga kalau kita perhatikan masyarakat sekitar itu justru agak melindungi. Nah, ini mungkin salah satu hal juga yang perlu kita perhatikan, bahwa rumah ibadah itu ya sebaiknya dengan lingkungan itu menyatu, sehingga kalau ada apa-apa itu masyarakat justru bisa sama-sama dengan kita semuanya untuk menyikapi bagaimana mengamankan tempat ibadah tersebut. Baik, sekali lagi ini menjadi suatu tingkatan ataupun positif ya di sini, karena keberagaman umat agama pun bisa saling melindungi, Ayu ya. Betul sekali. Hari ini kita ada banyak sekali pendapat-pendapat yang semuanya luar biasa. Intinya tidak ada ketakutan dan semuanya bersama-sama akan menghadapi ini dan terus menjaga toleransi dan pastinya juga kebersamaan ya. Saya kembali ke Pak Matsuki, dari semua pendapat hari ini, apa hal yang bisa Anda lihat dari sini? Bagaimana teman-teman pemuka agama ini melihat semua teror atau berita hoax yang sedang menimpa Indonesia? Ya, baik. Tempat-tempat ibadah, masjid, wihara, kelenteng, gereja, itu sesungguhnya kan tempat terbuka, dan itu siapapun umat terutama bisa masuk, bisa keluar kapan saja di tempat-tempat ibadah ini. Selama ini karena tidak ada masalah, relatif penjagaan terhadap tempat ibadah itu ya diserahkan kepada jemaatnya masing-masing. Nah, saya kira tadi ada pembicaraan bahwa dengan adanya kejadian-kejadian semacam ini, itu harus ada introspeksi, bahkan juga retrospeksi kepada umat sendiri. Bahwa ada banyak ruang yang mungkin dianggap aman, tapi tidak aman sekarang. Itu. Nah, karena itu saya menggarisbawahi soal kewaspadaan tadi. Soal kewaspadaan yang kadang-kadang kalau kita ini kan biasanya ketika tidak ada masalah itu longgar lagi. Tapi kalau sudah ada masalah itu langsung kemudian diperketat.
saya kira problem ini mengajari kita kepada kita semua jamaat bahwa tempat ibadah bukannya tempat yang tidak aman, tapi memang kewaspadaan yang diciptakan. Khawatir kalau nanti berlebihan kan jadi tempat-tempat ibadah kemudian dijaga, itu problem lagi. Apalagi kalau ada polisi kemudian menjaga tempat ibadah, itu menjadi problem lagi besar. Nah, yang kedua hemat saya, yang tokoh agama. Saya selalu optimis bahwa di kalangan agamawan itu ada mekanisme tersendiri yang selama ini kita lihat. Kasus-kasus yang terjadi baik itu dialami oleh biku di Tangerang, kemudian tadi ada disampaikan kasus gereja di Jogja dan juga yang lain-lainnya di musola, di masjid dan seterusnya, ada mekanisme yang tadi self control di kalangan umat sendiri dan itu dengan cepat kemudian menyelesaikan masalah-masalah. Saya kira ini tadi modal yang penting untuk bisa kemudian menetralisir kemungkinan terjadi itu. Apalagi kalau ditambah dengan kewaspadaan yang tinggi bahwa ya tidak perlulah kemudian ulama dijaga lagi, mana kan juga itu menjadi terlalu overacting juga tidak bagus. Tapi poin bahwa kewaspadaan bahwa sekarang ini mungkin dengan tensi politik, yang catatan saya ketiga bahwa memang agama masih tetap saja potensial untuk dijadikan sebagai isu. Karena kita semua masyarakat agamis, masyarakat religius. Jadi ini potensi untuk kalau dijadikan secara positif bisa merekatkan kita semuanya sebagai sumbu pemicu juga sangat mungkin. Nah, dua sisi ini yang memang beberapa kasus-kasus yang terjadi selalu kenapa sih melibatkan agama? Soal yang berkaitan mungkin nanti dengan faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, selalu pemicunya ada di agama. Karena kita memang masyarakat yang agamis, yang religius tadi itu, yang sekali lagi bahwa karena kita tahu potensi agama itu bisa dua sisi, bisa positif, bisa negatif, ya kita semakin lebih harus melakukan upaya-upaya agar umat semakin cerdas tadi itu. Ketika ada hal-hal yang terkait dengan isu agama, ya tidak serta-merta bahwa ini persoalan agama. Apalagi kemudian kalau dibenturkan antar agama. Paling krusial yang selalu terjadi itu kalau sudah menyangkut hubungan antar agama. Itulah kenapa di Kementerian Agama mengoptimalkan fungsi-fungsi tadi forum kerukunan umat beragama khususnya tokoh-tokoh, tetapi juga melalui kami punya program namanya moderasi agama. Moderasi agama. Jadi dengan moderasi agama ini ingin tadi mengembalikan fungsi agama, mengembalikan agama lebih kepada nilai-nilai yang itu menyebarkan rahmah, menyebarkan kemanfaatan kepada sesama untuk tidak kemudian menghindari dari potensi-potensi yang destruktif. Nah, kalau ini dilakukan secara maksimal, apalagi kemudian dari penegak hukum, aparat penegak hukum, Polri dan seterusnya bersama-sama dengan kita. Jadi suasana yang kondusif, potensi masyarakat yang sudah ada secara sendiri tadi, ada kematangan, ada kedewasaan di dalam masyarakat, bersama-sama dengan Polri itu bisa akan lebih kondusif lagi. Tentu tadi catatan yang berikutnya yang terakhir dari saya, ya agar masyarakat semakin kondusif dan lebih percaya bahwa ini tidak ada masalah, ya persoalan-persoalannya segera diselesaikan. Ya kalau berkaitan dengan kasus hukum ya segera diproses secara hukum. Kalau itu harus dilaksanakan sampai ke pengadilan ya harus diselesaikan. Sehingga kondusivitas masyarakat dengan kepercayaan trust kepada penegak hukum itu akan bersambung dan itu saya kira modal penting juga yang dua-duanya bisa ketemu dan insya Allah menenteramkan kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tadi yang harus digarisbawahi adalah kewaspadaan yang nggak boleh longgar kalau ada konflik. Jadi lebih waspada ini harus stabil ya. Baik, dan kami akan kembali ke Pak Ustadz Selamat Ma'arif. Ini peran serta kita sebagai masyarakat juga bagaimana cara agar kita bisa mengamankan negara dan juga menjunjung toleransi umat beragama dalam menanggapi berita hoax ini, Pak. Iya, kalau mengenai berita hoax, Allah sendiri memang sudah memperingatkan kita. Ketika datang berita dari orang-orang fasik, maka wajib hukumnya fatabayyanu.
kita cross check, kita tabayun tentang berita kebenaran itu. Dan umat Islam, sekali lagi saya katakan, harus juga cerdas meng-share sebuah berita. Karena terkadang saudara-saudara kita itu belum dibaca udah di-share. Jadi jangankan bisa paham, baca aja enggak. Nah ini harus cerdas betul umat Islam agar tidak mudah diadu domba. Baca dulu, fahami, kemudian tabayun. Kalau memang beritanya benar, kemudian dikaji juga. Ya. Ini berita bisa memecah belah umat atau tidak? Kalau ini berita walaupun benar, tapi bisa memecah persatuan umat, apalagi persatuan antar umat beragama, maka sebaiknya tahan dulu. Karena ada forum-forum tersendiri. Ini gejala di masyarakat kita itu lebih demen debat, lebih demen diskusi di forum WA daripada di forum seperti ini. Ini saya pikir nggak efektif juga dan bahaya juga. Nah termasuk teman-teman gerakan juga indikasi ini muncul. Lebih senang debatnya di dunia maya daripada dunia nyata. Maka penting pertemuan seperti ini, termasuk pertemuan pemuka-pemuka agama antar umat agama di berbagai wilayah. Kemudian kalau kalangan santri, kalangan masyarakat, ya punya kewajiban menjaga ulama. Dengan catatan tidak berlebihan. Kita punya kewajiban supaya tetap terjaga keulamaannya, tetap terjaga harga dirinya, tetap terjaga keamanannya. Tapi sekali lagi yang terpenting, ayo bersama-sama kita perangi hoax dengan kemampuan dan posisi kita masing-masing. Dan berhentilah, wahai masyarakat, saling menghina tokoh agama apapun. Yang selama ini menghina tokoh agama lain, berhentilah saat ini. Ada PR besar bangsa Indonesia ke depan yang harus kita selamatkan. Hubungan umat Islam dengan antar umat beragama yang lain harus diperkuat. Hubungan umat Islam dengan kepolisian, dengan TNI juga harus diperkuat. Jangan biarkan musuh-musuh negara tersenyum, bergembira, bertepuk tangan, berpesta karena pecah belahnya kita bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di forum ini semua mengajak untuk memerangi hoax. Jadi baca dulu, pahami dan bijaksana dalam menanggapi berita hoax ini ya, agar kesatuan NKRI tetap bersama kita menjaga ya. Betul sekali, dan usai jeda pemirsa kami akan melanjutkan perbincangan. Tetaplah bersama kami di Coffee Break, segera kembali.